Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Ketemu lagi dengan saya, Pak Sukarto, Guru SD Muhammadiyah Komplek Gresik tercinta. Semoga kita semua sehat, masih bersemangat, punya keinginan belajar yang kuat. Melalui video yang singkat, marilah kita ikuti dengan cermat. Tema 4. Sehat itu penting. Pelajaran IPA kelas 5. Organ peredaran darah dan fungsinya pada hewan dan manusia. Kompetensi dasar: memahami organ peredaran darah dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat menjelaskan organ peredaran darah dan fungsinya pada manusia. Menjelaskan organ peredaran darah dan fungsinya pada hewan. Peredaran darah pada manusia ada dua macam, yaitu 1. Peredaran darah kecil, dan yang kedua adalah peredaran darah besar. Nah, perhatikan gambar di samping. Yang di tengah itu adalah merupakan gambar jantung manusia, sedangkan yang di bagian atas adalah merupakan ilustrasi dari paru-paru. Kemudian yang di bawah itu adalah merupakan gambaran dari tubuh manusia. Peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang dimulai dari jantung menuju ke paru-paru. Nah, darah dari jantung menuju ke paru-paru ini adalah merupakan darah yang banyak mengandung karbon dioksida atau sisa dari pembakaran. Kemudian, setelah dari paru-paru, kembali ke jantung. Nah, darah dari paru-paru kembali ke jantung adalah merupakan darah yang bersih yang banyak mengandung oksigen. Itulah peredaran darah kecil. Sekarang, peredaran darah besar. Coba kita perhatikan. Peredaran darah besar adalah peredaran darah yang dimulai dari jantung menuju ke seluruh tubuh, di mana darah dari jantung menuju ke seluruh tubuh adalah merupakan darah yang banyak mengandung oksigen. Setelah dari seluruh tubuh, kembali ke jantung, di mana darah yang kembali ke jantung dari seluruh tubuh adalah darah yang banyak mengandung karbon dioksida. Nah, organ tubuh yang berperan dalam proses peredaran darah adalah jantung. Kemudian, yang kedua adalah pembuluh darah, dan yang ketiga adalah paru-paru. Jadi ketiga organ inilah yang berperan penting dalam proses peredaran darah manusia. Kita perhatikan bagian dari jantung. Jantung terdiri dari 4 ruang atau 4 bagian, yaitu serambi kiri, bilik kiri, serambi kanan, dan bilik kanan. Fungsi jantung yang utama adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Berikutnya, pembuluh darah. Pembuluh darah ada 2 macam, yaitu pembuluh nadi
atau arteri, kemudian pembuluh balik atau vena. Nah, kita perhatikan perbedaannya. Pembuluh arteri dan pembuluh vena. Untuk pembuluh arteri adalah terletak jauh dari permukaan kulit, sedangkan pembuluh vena dekat permukaan kulit. Di arteri, dindingnya tebal, kuat, elastis, sedangkan di vena, dinding pembuluh tipis, tidak elastis. Yang ketiga, pada arteri aliran darah dari jantung, kemudian pada vena, aliran darah menuju ke jantung. Yang keempat, pada arteri berdenyut seirama denyut jantung. Pada vena tidak berdenyut. Yang kelima, pada arteri, klep hanya ada satu di pangkal arteri dekat jantung. Sedangkan pada vena, terdapat klep di sepanjang vena. Pada arteri, berisi darah yang banyak mengandung oksigen, kecuali arteri paru-paru. Sedangkan pada vena, berisi darah yang banyak karbon dioksida, kecuali vena paru-paru. Yang ketujuh, bila terputus atau terluka, darah memancar. Pada vena, bila terputus atau terluka, darah meleleh. Nah, itulah perbedaan antara pembuluh nadi dan pembuluh vena. Nah, sekarang kita lanjutkan yang ketiga, paru-paru. Fungsi paru-paru dalam sistem peredaran darah adalah menyuplai oksigen dalam darah dan juga tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, sekarang kita lanjutkan peredaran darah pada hewan. Anak-anak, sistem peredaran darah pada hewan ada dua macam, yaitu sistem peredaran darah terbuka. Sistem peredaran darah terbuka ini terjadi pada hewan serangga. Sedangkan yang kedua, sistem peredaran darah tertutup. Sistem peredaran tertutup ini terjadi pada hewan seperti ikan, katak, cacing tanah, reptil, dan aves atau burung. Nah, pada prinsipnya, sistem peredaran darah pada hewan, terutama hewan vertebrata, sama seperti manusia. Perlu anak-anak ketahui bahwa sistem peredaran darah hewan yang mirip dengan sistem peredaran pada manusia adalah hewan burung. Nah, sekarang kita simpulkan dari pelajaran kita dari awal sampai akhir. Peredaran darah pada manusia ada dua macam, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Kemudian, pada jantung manusia terdapat dua bilik dan dua serambi. Organ tubuh yang berperan dalam peredaran darah adalah jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Berikutnya, sistem peredaran darah pada hewan ada yang memiliki sistem peredaran darah terbuka dan ada yang memiliki sistem peredaran darah tertutup. Nah, itulah anak-anak pelajaran kita hari ini. Nah, sebelum saya akhiri, kita perhatikan dulu latihan ini. Setelah diisi, ditulis di buku tulis, kemudian difoto. Setelah difoto, dikirimkan ke guru tematik masing-masing. Nah, anak-anakku sekalian, kita telah mengikuti pembelajaran. Semoga diberikan kemudahan. Saatnya berpisah. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.